Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertemuan 13 akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian kami yang berjudul Pengaruh Komunikasi Interpersonal Antara Dosen dan Mahasiswa Terhadap Motivasi Belajar, Studi Kasus Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta, dengan anggota Arawinda Nur Salsabila dengan nomor hadir 7, Dinda Ayu Firanti dengan nomor hadir 9, Fahmi Mahmudin Siregar dengan nomor hadir 11, dan Kiki Dwi Arfiani dengan nomor hadir 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rawinda Nur Salsabila dengan nomor hadir 7 dari kelas A Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bab 1, yaitu pendahuluan dari penelitian yang berjudul Pengaruh Komunikasi Interpersonal Antara Dosen dan Mahasiswa Terhadap Motivasi Belajar. Pendahuluan dari penelitian ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian ini. Komunikasi menjadi hal penting dalam kehidupan manusia. Tanpa ada komunikasi, hubungan antar manusia tidak akan terjalin. Hubungan interpersonal dapat terbentuk karena adanya komunikasi. Komunikasi juga dipengaruhi oleh hubungan serta persepsi interpersonal antara penyampaian informasi dari komunikator ke komunikan. Komunikasi yang efektif terjadi jika pesan atau informasi yang diberikan oleh komunikator dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh komunikan sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Dari komunikasi efektif ini akan menimbulkan hubungan harmonis di antara dosen dan mahasiswa yang tidak hanya dilakukan di kelas saja, melainkan kegiatan belajar mengajar, pertemuan di luar jam perkuliahan yang sifatnya komunikasi dua arah. Komunikasi antara dosen dengan mahasiswa ini akan menimbulkan timbal balik seperti mengajukan berbagai persoalan, pertanyaan pribadi, ataupun hambatan yang dialami oleh mahasiswa di dunia perkuliahan. Salah satu faktor hambatan mahasiswa di dunia perkuliahan adalah belajar. Perlu sekali adanya dorongan dalam belajar mengajar untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Dorongan ini biasa disebut dengan motivasi. Menurut Armstrong, motivasi merupakan sesuatu yang membuat orang bertindak atau berperilaku dengan suatu cara-cara tertentu. Berdasarkan pernyataan tersebut, komunikasi interpersonal yang terjadi pada dosen dan mahasiswa berjalan dengan efektif. Maka, seorang dosen dapat memberikan motivasi atau dorongan supaya mahasiswa yang hilang motivasi, terutama dalam belajar, akan memiliki motivasinya kembali. Dengan adanya hubungan dosen dengan mahasiswa melalui komunikasi interpersonal, hal ini akan menimbulkan hubungan relasi dalam bergaul, memberitahukan, berpartisipasi, serta dalam kegiatan informal seperti bertukar pikiran, bertukar berita, hingga motivasi belajar. Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan pada jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta, mahasiswa mengaku pernah dan sering melakukan komunikasi interpersonal dengan dosen yang berkaitan mengenai perkuliahan ataupun pembelajaran dengan dosen. Oleh karena itu, kami ingin melakukan penelitian dan observasi di jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Rumusan masalah dari uraian latar belakang masalah tersebut adalah apakah terdapat pengaruh komunikasi interpersonal dosen dan mahasiswa terhadap motivasi belajar mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh komunikasi interpersonal dosen dan mahasiswa terhadap motivasi belajar mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi tambahan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi studi ilmu komunikasi dalam teori komunikasi interpersonal dan motivasi belajar dan terciptanya hubungan baik serta harmonis di antara dosen dan mahasiswa. Manfaat praktis pada penelitian ini supaya bermanfaat bagi mahasiswa, terutama dosen dalam membina, mengarahkan, serta menciptakan komunikasi secara formal maupun non-formal secara sehat dan baik di lingkungan kampus yang berguna untuk memberikan motivasi belajar bagi mahasiswanya kembali. Perkenalkan, saya Dinda Ayu Firanti, nomor hadir 9. Saya akan menjelaskan mengenai landasan teori dalam penelitian kelompok kami. Pertama, ada komunikasi interpersonal di mana menurut Erwaina Pace, dalam Hafid Cangara mengemukakan bahwa komunikasi antar pribadi atau dikenal dengan interpersonal communication merupakan proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka di mana
Pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung, dan penerima dapat menerima dan menanggapinya juga secara langsung. Proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang, pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan begitu pula sebaliknya. Menurut Richard L. Weaver kedua dalam Muhammad Budayatna, Ghanim Muhammad Budayatna, dan Leila Moana, terdapat karakteristik dalam komunikasi interpersonal, yaitu melibatkan paling sedikit dua orang, adanya umpan balik atau dikenal dengan feedback, tidak harus tatap muka ataupun boleh juga secara virtual, menghasilkan beberapa pengaruh atau efek, tidak harus melibatkan atau menggunakan kata-kata, dipengaruhi oleh konteks, dan dipengaruhi kegaduhan atau noise. Motivasi belajar, di mana motivasi belajar merupakan fungsi sebagai pendorong ataupun penggerak kepada suatu tujuan belajar. Kehadiran motivasi akan menimbulkan semangat dalam diri seseorang. Selanjutnya ada kajian literatur, di mana kami mendapatkan 10 penelitian sebelumnya yang sama atau hampir sama dengan penelitian kami. Beberapanya diantaranya adalah pengaruh komunikasi interpersonal dosen dan mahasiswa terhadap prestasi akademik, studi mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi UIN Alaluddin Makassar 2016, pengaruh komunikasi interpersonal antara dosen dan mahasiswa terhadap motivasi belajar dan prestasi akademik tahun 2015. Lalu yang ketiga ada hubungan komunikasi interpersonal terhadap motivasi kerja karyawan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Divisi Consumer Service, dan masih ada yang lainnya. Selanjutnya terdapat variabel X dan variabel Y dalam penelitian kami, di mana variabel X ini adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal sesuai dengan yang sudah saya jelaskan tadi adalah komunikasi yang dilaksanakan dua orang, memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara verbal maupun non-verbal. Karakteristik pada komunikasi ini adalah keterbukaan, empati, dukungan, rasa positif, dan kesetaraan. Selanjutnya ada variabel Y, di mana variabel Y-nya ini adalah motivasi belajar. Motivasi belajar di mana merupakan suatu dorongan untuk melakukan suatu hal, untuk menggerakkan diri untuk menuju suatu tujuan dalam belajar. Selanjutnya terdapat hipotesis teori, di mana kami mengangkat self-disclosure atau pembukaan diri adalah mengungkapkan reaksi atau tanggapan kita terhadap situasi yang sedang kita hadapi serta memberikan informasi tentang masa lalu yang relevan atau yang berguna untuk memahami tanggapan kita di masa kini. Manfaat dan dampak dari pembukaan diri atau self-disclosure terhadap hubungan antar pribadi adalah pembukaan diri. Terus ketika kita semakin bersikap terbuka kepada orang lain, maka orang lain juga akan meyakini diri kita dan akan lebih terbuka juga pada diri kita. Lalu kemudian orang yang rela membuka diri kepada orang lain terbukti cenderung memiliki sifat-sifat seperti kompeten, terbuka, ekstrovert, dan fleksibel. Untuk model penelitiannya di sini ada pengaruh komunikasi interpersonal dosen dan mahasiswa, di mana itu variabel X mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa, di mana itu adalah variabel Y. Dapat dilihat pada gambar yang tertera pada layar. Nama saya Fahmi, nomor hadiah 11. Kali ini saya akan membahas tentang metode penelitian. Dalam metode penelitian yang pertama akan saya bahas adalah paradigma penelitian. Paradigma merupakan suatu set yang terintegrasi dengan asumsi, model penelitian yang baik, dan teknik untuk mengumpulkan serta menganalisis data. Paradigma digunakan sebagai kerangka dasar referensi untuk mengatur pengamatan dan penalaran. Dalam penelitian ini kami menggunakan paradigma positivisme dikarenakan dapat diukur dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliable dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan paradigma positivisme tadi, sehingga data yang diperoleh dapat diukur menggunakan instrumen yang valid dan reliable. Selanjutnya adalah metode penelitian. Dalam penelitian ini kami menggunakan metode penelitian survei dengan menggunakan kuesioner sebagai alat instrumen pengumpulan datanya. Kuesioner yang dipakai pun adalah kuesioner yang bersifat tertutup, sehingga para responden tinggal memilih jawaban. Survei merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk menguji beberapa hipotesis. Selanjutnya masuk ke populasi. Populasi mengacu pada seluruh kelompok orang, peristiwa, ataupun hal-hal menarik yang diinginkan peneliti. Dalam hal ini, kelompok orang, peristiwa, atau hal-hal menarik yang ingin dibuat menjadi kesimpulan berdasarkan statistik sampel. Populasi dalam penelitian kami adalah
mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta yang berjumlah 208 orang, terdiri dari angkatan 2018, 2019, dan 2020. Kami memilih populasi tersebut dikarenakan populasi tersebut mudah dijangkau oleh kami dan mengefisiensi waktu sehingga dalam proses penelitian tidak mengalami banyak kendala. Selanjutnya, sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi. Hal ini karena sampel terdiri dari beberapa anggota yang dipilih dari populasi. Dalam penelitian kami menggunakan sampel mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019 karena sangat dekat dengan kami karena angkatan kami sendiri sehingga lebih mudah dijangkau. Untuk teknik penarikan sampel, kami menggunakan jenis sampel probabilitas yang digunakan simple random sampling. Dalam desain pengambilan sampel probabilitas tak terbatas ini lebih dikenal dengan pengambilan sampel acak sederhana. Setiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang diketahui dan sama untuk dipilih sebagai subjek penelitian. Untuk ukuran sampel, kami menghitungnya menggunakan rumus Taro-Yamane yang dimana rumusnya adalah N sama dengan N per N dikali D kuadrat plus 1. Dalam hal ini, N kecil adalah jumlah sampel minimal yang diperlukan. N besar merupakan populasi dalam penelitian dan D merupakan presisi yang ditetapkan. Sehingga jika dihitung 208 yaitu jumlah populasi kami dibagi dengan 208 dikalikan dengan 0,10 kuadrat, 0,10 merupakan presisi yang kami tetapkan plus 1 sehingga menghasilkan 67,5. Jadi kami bulatkan menjadi 68 yang artinya sampel minimal yang kami harus ambil adalah 68 mahasiswa. Selanjutnya adalah hipotesis research. Dalam uji hipotesis digunakan untuk mengetahui dugaan sementara dari penelitian dan dimaksudkan untuk melihat data variabel yang memiliki kelinearan. Hipotesis research kami, HO, terdapat pengaruh komunikasi interpersonal antara dosen dan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta terhadap motivasi belajar mahasiswa, sedangkan HA, tidak terdapat pengaruh komunikasi interpersonal antara dosen dan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya ada hipotesis statistik, HO-nya adalah ditolak apabila T hitung lebih besar daripada T tabel dan HO diterima apabila T hitung lebih kecil daripada T tabel. Untuk metode pengumpulan datanya, kami menggunakan metode kuesioner yang disebarkan kepada 68 responden tadi. Bentuk atau instrumen berupa kuesioner tertutup yang dirancang terdiri dari nomor butir, pernyataan, dan alternatif jawaban meliputi 4 pilihan, yaitu sangat setuju diberi skor 4, setuju diberi skor 3, kurang setuju diberi skor 2, dan tidak setuju diberi skor 1. Nama saya Kiki Dwi Arfiani dengan nomor hadir 19. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai metode pengukuran data, metode analisis data, keterbatasan dan kelemahan dalam penelitian, definisi operasional, operasional konsep, kesimpulan, dan juga saran dalam penelitian ini. Metode pengukuran data dalam penelitian ini menggunakan validitas dan juga reliabilitas. Nah, sekarang saya akan membahas validitas terlebih dahulu. Validitas mengacu kepada seberapa baik definisi operasional atau konseptual cocok satu sama lainnya. Nah, semakin cocok definisi operasional atau konseptualnya ini, maka akan semakin besar nilai validitasnya. Dalam penelitian ini, kami menggunakan uji validitas KMO. Dalam uji validitas KMO ini, data dinyatakan valid apabila nilai KMO-nya lebih besar atau sama dengan 0,5. Dan sebaliknya, data dinyatakan tidak valid apabila nilainya atau nilai KMO-nya kurang dari 0,5. Dalam penelitian ini dapat kita ketahui bahwa validitas untuk variabel X nilai KMO-nya sebesar 0,727, maka dapat dinyatakan bahwa datanya valid. Sedangkan untuk validitas variabel Y, nilai KMO-nya sebesar 0,841, maka dapat kita nyatakan juga bahwa data untuk variabel Y valid. Selanjutnya adalah reliabilitas. Reliabilitas adalah uji untuk mengukur konsistensi alat ukur dalam mengukur konsep tertentu. Nah, pengambilan keputusan dalam reliabilitas ini dapat dilihat dari nilai Cronbach alpha-nya. Apabila nilai Cronbach alpha-nya lebih besar daripada nilai kritisnya, yaitu 0,6, maka data dinyatakan reliable.
Namun sebaliknya, apabila nilai Cronbach alpha-nya lebih kecil daripada nilai kritisnya, yaitu kurang dari 0,6, maka data dinyatakan tidak reliable. Sehingga dapat kita ketahui dalam penelitian ini bahwa variabel X memiliki nilai Cronbach alpha sebesar 0,889, yang artinya lebih besar daripada nilai kritisnya, sehingga data atau variabel X yaitu reliable. Selanjutnya, untuk variabel Y dapat kita ketahui bahwa nilai Cronbach alpha-nya sebesar 0,800, sehingga lebih besar daripada nilai kritisnya, maka variabel Y juga reliable. Selanjutnya adalah metode analisis data. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai univariat terlebih dahulu. Nah, teknik statistik univariat digunakan saat kita ingin mengetahui atau memeriksa hubungan di antara kedua variabel, seperti yang ditunjukkan oleh tabel berikut ini. Berikutnya adalah bivariat. Nah, teknik analisis statistik bivariat digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan antar variabel, seperti variabel X dan juga variabel Y, yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Pada tabel di atas, dalam penelitian pengaruh komunikasi interpersonal antara dosen dan mahasiswa terhadap motivasi belajar mahasiswa, dapat diketahui bahwa hasil perhitungan analisis regregasi linear sederhana diperoleh nilai koefisien pada penelitian ini yaitu Y sebesar 38,031 dan X sebesar 0,174. Bilangan konstanta A sebesar 38,0311 dan koefisien regregasinya B yaitu motivasi belajar sebesar 0,174. Selanjutnya adalah keterbatasan dan kelemahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini hanya menggunakan 68 responden sehingga dianggap kurang mewakili keadaan yang sebenarnya dan hanya menggunakan kuesioner sebagai alat instrumen untuk mengumpulkan datanya. Berikutnya adalah definisi operasional. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel. Variabel yang pertama yaitu variabel X atau pengaruh komunikasi interpersonal dan variabel yang kedua yaitu variabel Y atau motivasi belajar. Selain itu, dalam penelitian ini juga terdapat tabel operasional konsep. Seperti pada tabel berikut ini, kita ketahui bahwa konsepnya yaitu komunikasi interpersonal dan variabelnya yaitu pengaruh komunikasi interpersonal untuk variabel X dan motivasi belajar untuk variabel Y. Juga terdapat dimensi untuk variabel X adalah proses pertukaran dan makna dengan indikator keterbukaan, empati, dukungan, sikap positif, dan kesetaraan dengan skala Likert. Kemudian yang kedua untuk dimensi motivasi belajar atau variabel Y yaitu intrinsik dengan indikator hasrat keinginan untuk berhasil, adanya dorongan dan kebutuhan belajar, adanya harapan dan cita-cita masa depan, dan untuk dimensi ekstrinsiknya yaitu adanya penghargaan ketika belajar, adanya kegiatan yang menarik dalam belajar, dan adanya lingkungan yang adaptif dengan skala Likert. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu bahwa motivasi belajar mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta meningkat dalam mengikuti proses pembelajaran. Hal ini dapat diketahui dari keaktifan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran dan juga dalam ketepatan mengumpulkan tugas. Saran dalam penelitian ini yaitu disarankan kepada mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta untuk senantiasa meningkatkan motivasi dalam belajar sehingga tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Apabila kita memiliki motivasi belajar yang tinggi, maka kita akan tidak mudah terpengaruhi oleh lingkungan sekitar.
Dan saran untuk dosen sebaiknya menggunakan metode belajar yang sesuai dan efektif sehingga proses pembelajaran tidak terasa membosankan. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.